Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih hadir di tengah Anda di edisi perdana Sukacita, Suara Kita, Cerita Kita dalam podcastnya KPU Kabupaten Sumeneb. Edisi perdana ini sengaja kami hadirkan seorang narasumber muda, cerdas, dan penuh inspirasi. Selamat datang Mas Ketua KPU Kabupaten Sumeneb di podcastnya KPU Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Siap, terima kasih Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum perkenalan, mungkin saya ucapkan selamat karena agenda Pak Mukhlis sebagai Ketua Divisi SDM Parmas berkaitan dengan agenda podcast ini bisa terlaksana perdana pada hari ini. Semoga kedepannya bisa lancar dilaksanakan amin. 1 minggu sekali mungkin. Amin. Oke, singkat saja mungkin berkaitan dengan saya pribadi. Latar belakang saya santri, Bang Mukhlis. Wah, Santri. Jadi kira-kira 12 tahun kalau nggak keliru saya berada di penjara suci. Kata teman-teman mengenyam pendidikan di dunia pesantren. Di dunia pesantren. Setelah itu saya aktif di organisasi khususnya di Nahdlatul Ulama di NU. Kemudian setelah itu baru di KPU inilah. Oke. Pengalaman di penyelenggaraan sebelum di KPU, misalnya di tingkat yang paling bawah, misalkan dari mana dulu misalkan ketua memulai untuk menjadi penyelenggara. Baik, terima kasih. Saya pertama kali waktu itu mendaftar sebagai panitia pemilihan kecamatan. Oh, PPK. Oh iya. Tingkat kecamatan pada tahun 2020 pas berkenaan dengan pilkada. Hanya bupati pada waktu itu. Oh iya. Karena belum serentak, jadi tidak dengan gubernur, tapi hanya bupati. Nah, tahun 2020 saya PPK Kecamatan Gili Genting. Kemudian yang kedua PPK lagi. Oh, pemilu kemarin 2024 saya PPK di Kecamatan Kalianget karena saya pindah ke Kalianget. Pindah domisili. Pindah domisili. Ikut ibu negara. Siap. Ke Kecamatan Kalianget, akhirnya kemarin saya terpilih lagi sebagai PPK Kecamatan Kalianget. Waktu itu di divisi apa? Waktu PPK yang pertama yang waktu 2020. Pertama saya divisi data malah. Rendatin. Oh, siap. Saya Rendatin, kemudian di pemilu kemarin saya divisinya seperti Pak Mukhlis sekarang, SDM Parmas. Oke, siap. Mungkin ya teman pemilih bahwa dari segi pengalaman, maksudnya Mas Ketua tidak moro-moro langsung jadi KPU gitu ya. Oh, enggak. Jadi basicnya memang sudah di penyelenggara dari sejak awal. Sudah ada pengalaman lah sedikit. Ada pengalaman di penyelenggaraan jadi kecamatan. Kita maksudnya ketika masuk di KPU tidak harus belajar banyak hal gitu istilahnya. Betul. Maksudnya penyelesaian diri itu cepat. Betul. Karena ada basic itu. Jadi nggak kosong lah. Jadi kita nggak terlalu buta di dunia penyelenggaraan, sehingga memang kalau misalkan teman-teman yang lain di luar kalau mau berkecimpung di dunia penyelenggaraan, saya pikir penting untuk belajar dari bawah lah. Oke. Terus gini Mas Ketua, kemarin kan waktu dilantik Mas Ketua itu di tengah-tengah tahapan tuh. Tahapan. Jadi mungkin penyelesaiannya itu bagaimana Mas Ketua? Karena kan istilahnya tidak dari awal membentuk PPK, juga membentuk PPS. Jadi kemudian tiba-tiba moro-moro ketua langsung masuk di KPU di tengah-tengah tahapan yang sedang berlangsung. Jadi penyelesaiannya seperti apa itu Mas? Sudah berjalan ya. Jadi kita memang kemarin dilantik kalau nggak keliru itu bulan Juni tahun 2024 itu sudah tahapan berjalan. Jadi NPHD sudah selesai, kemudian tahapan pilkada itu kan ya? Pilkada sudah. Karena pemilu itu Februari sudah selesai.
Jadi NPHD sudah selesai, kemudian rekrutmen PPK sampai PPS di tingkat desa sudah selesai, sehingga memang kita komisioner yang baru kemarin masuk ke sini sudah langsung tahapan, sudah langsung menjalankan tahapan, sehingga penyesuaiannya adalah kami memang banyak berkoordinasi dengan teman-teman sekretariat yang ada di sini. Betul. Jadi setiap divisinya kita melakukan rembuk setiap hari, mencari informasi lah apa yang sudah selesai dan tahapan apa yang akan dilaksanakan seminggu ke depan, bulan depan dan seterusnya. Jadi memang koordinasi di tingkat internal itu sangat diperlukan. Kemudian juga kemarin kita kan langsung melakukan konsolidasi dengan teman-teman PPK yang sudah terbentuk. Jadi sehingga tahapan-tahapan yang kita terlampaui, kita juga sudah jalan, kita bisa mengejar lah apa yang bisa kita laksanakan berikutnya. Terus kemudian ini Mas Ketua, kita saat ini kan sudah menyelesaikan pilkada. Semua tahapannya sudah selesai, jadi banyak tuh para netizen yang komentar, bisa komentarnya sinis dah, komentarnya sana sini lah, biar para teman pemilih juga mengetahui apa sih sebenarnya kegiatan KPU itu setelah non-tahapan. Seperti saat ini misalkan, karena pilkadanya udah selesai dan lain sebagainya udah selesai. Saat ini kira-kira KPU itu apa sih? Ngapain gitu maksudnya? Ya, itu saya pikir penting ya Bang Made, bisa diketahui seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Jadi apa sih sebenarnya KPU pekerjaannya itu setelah selesai tahapan itu? Pilkada itu selesai pada saat kita telah melakukan penyerahan hasil pemilihan kemarin kepada DPRD, usulan pengesahan itu. Setelah itu apa yang dilakukan KPU? Banyak. Pertama adalah mungkin sekitar 5-6 bulan terakhir ini kita masih terus menyelesaikan laporan. Laporan keuangan itu, laporan pertanggungjawaban baik keuangan maupun seluruh laporan tahapan yang bentuknya narasi lah. Nah, itu sampai sekarang mungkin masih berjalan. Misalkan kayak pemeriksaan rutin BPK dan semacamnya itu tetap kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan per divisinya tetap ada. Misalkan kayak SDM Parmas itu terus melakukan sosialisasi kayak seperti sekarang ini podcast, kemudian juga terus meningkatkan kerjasama misalkan kayak dengan Dukcapil dan stakeholder lainnya, itu tetap kita laksanakan. Apalagi di divisi Rendatin data tuh, itu juga kegiatannya per 3 bulan. Ada rekapitulasi data berkelanjutan, itu triwulan. Jadi insya Allah tanggal 8 ini kita melakukan rekap lagi berkaitan dengan data berkelanjutan. Itu juga kita laksanakan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU setelah tahapan. Jadi istilahnya non tahapan itu banyak. Jadi melakukan laporan-laporan pertanggungjawaban keuangan yang diserap, kemudian terus sosialisasi berkaitan dengan pendidikan pemilih, kerjasama membangun komitmen dan semacamnya, baik berihal dengan data, kemudian hal-hal lain yang bisa banyak. Nah, ini penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Betul, karena betul apa yang disampaikan oleh Mas Ketua tadi, bahwa anggapan miring dari teman pemilih ataupun dari para netizen itu bahwa saat ini enak ya, KPU itu nggak ada kerjaan, tinggal terima gaji buta gitu kan. Banyaklah yang bilang seperti itu. Jadi ternyata bahwa saat ini di KPU sendiri itu banyak yang perlu kita kerjakan. Banyak. Belum lagi ada rakor-rakor kan. Kita diundang provinsi, RI, terus berjalan itu. Jadi banyaklah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan non tahapan. Siap. Iya. Terus ini Mas Ketua, karena ada beberapa pertanyaan kemarin tentang kantor KPU Kabupaten Sumeneb. Nah, ini loh yang paling update tentang kantor KPU Kabupaten Sumeneb, yang awalnya di kawasan Asta Tinggi ya, di bawah Asta Tinggi, yang di luaran sana itu banyak KPU-nya diusir. Apa bener KPU-nya diusir gitu kan? Jadi sebenarnya seperti apa sih kronologinya gitu kan? Kok
dari apa namanya dari kantor awal ke kantor yang baru. Seperti apa sih biar teman pemilih ataupun para netizen tahu sebenarnya anggaplah duduk permasalahan seperti apa. Ya itu hal yang biasa lah. Mm-mm. nggak ada yang nggak ada yang perlu diwaukan berkaitan dengan kantor. Jadi kemarin itu ada informasi bahwa akan dibangun batalion. Oh, batalion angkatan darat kalau nggak keliru. Oh iya, angkatan darat. Itu akan dibangun di sekitaran Asta Tinggi, kawasan Asta Tinggi sana. Dan teman-teman dari pihak Kodim itu membutuhkan tempat transit begitu. bagi pasukan batalion nanti yang akan menempati, sehingga kemarin dipilihlah kantor KPU untuk dipinjam. Oh iya, jadi, bukan diusir ya, dipinjam istilahnya. Kantor KPU yang di Kebun Agung itu sementara waktu dipinjam. Dipinjam oleh teman-teman dari pihak Kodim Kabupaten Sumeneb untuk dijadikan tempat transit. Berarti istilah sementara waktu. Sementara. Berarti nanti istilahnya kalau bahasanya dipinjam, pada saatnya nanti ketika pihak Kodim menyelesaikan pembangunannya, berarti bisa balik lagi dong. Oh iya. Jadi kontraknya memang begitu. Kalau sudah selesai pembangunannya di sana, nanti KPU pindah lagi ke sana. Sementara saja sih, sementara. Untuk saat ini di mana ini? Biar nanti teman pemilih ataupun masyarakat secara umum mau berkunjung ataupun ada misalkan ada yang tercatut parpol, misalkan minta bantuan ke KPU, biar mereka tidak kebingungan harus kemana, karena di kantor lama udah nggak ada orangnya itu. Sekarang berkantornya di mana itu kan? Bisa diceritakan itu Mas Ketua? Iya, jadi kita KPU Kabupaten Sumeneb sekarang bersekretariat di sementara waktu ya. Sementara waktu bersekretariat di Rumah Dinas Sekda Kabupaten Sumeneb. Oh iya. Ini di dekat Pasar Bengkal. Jadi timur kita ini Pasar Bengkal. Jadi kalau ada masyarakat Kabupaten Sumeneb yang ingin berkunjung bertamu ke KPU Kabupaten Sumeneb, itu silahkan mendatangi ex Rumah Dinas Sekda yang sekarang sementara waktu dipinjam oleh KPU. Siap. Karena kemarin lo sempat ada teman wartawan mau berkunjung. Di mana nih bos, kok nggak ada orangnya gitu kan? Artinya biar mereka juga tahu bahwa saat ini kantor KPU Kabupaten Sumeneb itu pindah tempat. Yang awalnya di sekitaran Asta Tinggi atau di wilayah Kebun Agung. Saat ini pindah ke sekitar Pasar Bengkal. Jalan Raya Gapura lah ya. Jalan Raya Gapura. Pas di pertigaan Ketua. Pas pertigaan. Pas pertigaan di kalau dari jalan selatan itu di timur jalan. Kalau dari timur berarti di selatan jalan ya. Selatan jalan. Baik Mas Ketua. Teman pemilih, ini merupakan edisi perdana ya. Jadi teman pemilih semua, kalaupun ada hal-hal yang kaitannya dengan KPU Kabupaten Sumeneb, karena benar yang sudah disampaikan oleh Mas Ketua tadi, bahwa saat ini kita sudah pindah kantor yang awalnya berkantor di seputaran Asta Tinggi ataupun di wilayah Kebun Agung di Kecamatan Kota, Kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb. Jadi saat ini kalaupun ada teman pemilih ataupun masyarakat Kabupaten Sumeneb yang kebetulan ada hal penting ataupun kepentingan yang kaitannya dengan KPU Kabupaten Sumeneb, silakan. Saat ini kita berkantor di sekitaran Pasar Bengkal, di baratnya Pasar Bengkal. Di baratnya Pasar Bengkal. Jadi silakan, kami dengan senang hati bisa menerima Anda ataupun apapun keluhan Anda bisa berkunjung ke sini. Itu mungkin Mas Ketua ya. Terima kasih Mas Ketua sudah hadir di podcastnya KPU Kabupaten Sumeneb. Kita kasih nama Sukacita Mas Ketua. Siap. Suara kita, cerita kita. Mantap. Karena di sini kita bisa bersuara, di sini kita bercerita tentang apapun yang kaitannya dengan cerita-cerita kepemiluan ataupun cerita-cerita tentang pilkada dan lain semacamnya.
Akhirnya saya yang bertugas di edisi saat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.